Shalom, selamat pagi kepada semua yang sedang bersama-sama dengan kami di dalam Kekitaan FM. Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, dan salam kasih Kristus kepada Anda semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Secara khusus seluruh umat di Keuskupan Keningau. Apa kabar Anda? Saya berharap supaya kita semua dan Anda semua dimanapun Anda berada, semuanya dalam keadaan yang sehat, sejahtera, sehat walafiat, ceria, gembira, dan hati yang penuh damai. Saya akan menyampaikan dan membawakan kepada Anda dua segmen yang sudah saya siapkan. Karena itu teruskan bersama-sama dengan saya, karena sebentar lagi kita akan mulakan segmen Firman Tuhan hari ini, segmen motivasi kitab suci, motivasi hari ini. Apakah firman Tuhan hari ini? Teruskan bersama-sama dengan saya di Konti Kekitaan FM. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap langkah kaki hidup kita. Karena itu kita harus memberi siraman dari firman Tuhan kepada iman kita, kepada diri kita setiap hari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin ada sedikit susah ataupun sedikit mengelirukan ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini. Namun firman Tuhan yang kita dengar hari ini merupakan inti dari panggilan kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Secara sederhananya kita dapat renungkan firman Tuhan hari ini. Jika kita ingin mengasihi Tuhan, jangan separuh-separuh. Jika kita ingin mengasihi sesama, kita kasihilah sepenuh hati kita. Jadi, kasih itu tidak boleh kita bagi-bagikan. Jika kita ingin mengatakan kasih, kita harus katakan itu, dan kita harus lakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh kekuatan, akal budi, jiwa, dan raga kita. Semuanya, seluruh tubuh, kepribadian kita ikut sertakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita, dan anugerah itu diberikan oleh Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan sanggup melakukan segala-galanya, bahkan sampai mengorbankan dirinya untuk kita, karena Ia sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan yang kita terima dan kita jawab melalui iman kita, kita harus laksanakannya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dari itu, saudara dan saudari, kita ketahui bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita dan sumber inspirasi bagi kita untuk mendapat kebijaksanaan, untuk melaksanakan kasih di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dan saudari, barangkali kita berpikir tidak mudah ataupun betapa sulitnya untuk mengasihi, apatah lagi mengasihi orang yang mungkin selalu menyakitkan hati kita. Tapi saudara dan saudari, saat ini kita harus sadari, dan saat ini kita perlu tahu bahwa mengasihi adalah panggilan Tuhan untuk kita semua. Dan mengasihi, panggilan untuk mengasihi ini seharusnya tidak ada kompromi dari dalam diri kita. Karena sesungguhnya sejak kita dibaptis,
Dan sejak kita mengatakan amin, sejak kita mengatakan iya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kekuatan itu di dalam diri kita, supaya kita mampu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati pula. Karena itu saudara dan saudari, jangan berkompromi dalam soal mengasihi, karena inilah panggilan kita. Karena dengan kasihlah kita hadir di dunia, dengan kasihlah kita hidup di dunia, dan akhirnya dengan kasih itu juga kita akan beroleh hidup yang kekal. Mungkin kita juga bertanya, di manakah tempat dan bila masa kita harus mengasihi? Saudara dan saudari, mengasihi itu tidak ada batas tempat dan tidak ada batas waktunya. Selama kita masih dapat menghirup udara di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, di sanalah kita harus sentiasa perjuangkan untuk mengasihi, dan melayani. Mungkin kita juga merasa memang tidak senang ataupun memang begitu susahnya untuk mengasihi. Terkadang pada masa-masa tertentu kita seolah-olah kehilangan kekuatan untuk mengasihi. Kita seolah-olah kehilangan kekuatan untuk melayani dan mengampuni. Tapi pada saat itu saudara dan saudari, pandanglah kepada Yesus. Yesus yang masih menderita di kayu salib pun dia masih mampu mengampuni. Pada masa itu kita boleh bayangkan ketika Yesus sudah terpaku di kayu salib, namun pada masa yang sungguh menderita itu Tuhan Yesus masih mampu mengampuni kedua orang penyamun yang disalibkan di kiri kanannya. Dari itu saudara dan saudari, kekuatan yang ada pada Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita juga. Kita hanya perlu membuka hati kita. Kita hanya perlu yakin. Kita hanya perlu percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus ada beserta kita. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk melakukan panggilannya. Oleh itu, apapun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan kita menyerah, tetapi marilah kita jadi seperti Yesus. Karena Yesus dalam segala sesuatu keadaan, dia masih mampu mengasihi dan mengampuni. Terima kasih karena sudah bersama-sama saya. Selamat tinggal untuk sementara saja. Bye-bye.